Nanti kita bareng-bareng ngobrol di sini. Gemes. Halo, halo. Hai Hai. semuanya. Seru banget. Aduh, seru banget sih kalau misalnya pertama kali nonton trailernya tuh kayaknya rasanya udah campur aduk gitu, udah rasa sedih, udah rasa keselnya gitu kan ya, luar biasa banget. Tapi buat kayak tadi pasti seneng banget kalau udah ngeliat video original series Dapur Napinya sendiri udah tayang sekarang, bisa ditonton lagi nonton gitu. Kalau tadi untuk Kak Popi aku udah nanya, kalau buat Kak Clara sendiri gimana nih ngelihat Dapur Napi sekarang sudah bisa ditonton di video? Happy banget sih akhirnya yang selama ini kita syuting bisa ditonton juga. Mhm. Happy, Mhm, mhm. suka banget sama trailernya. Terus kemarin juga udah sempat nonton episode 1 sama 2-nya. Sih aku suka banget. Nice, nice. Kalau gimana nih? Kalau buat gimana nih? Sama sih, aku happy banget karena kemarin aku nggak sempat ikut sama teman-teman yang lain untuk screening dan aku akhirnya memutuskan untuk nonton sendirian barusan dan pas ngeliat hasilnya, by the way aku premium jadi aku udah sampai episode 3. Doi dong. Jadi aku benar-benar super happy pas tiba-tiba udah melihat hasilnya karena kayak apa yang kita berikan selama syuting akhirnya bisa ditonton sama banyak orang di video. Jadi ya semoga yang lain yang nonton juga pada seneng. Oke, amin, Amin, amin. amin. Yang nonton jangan nonton dibajakan ya teman-teman, sekali Bener. lagi nih. Ya, Tonjok nih, jangan dibajak. tonjok nih. Wah, 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 wah. Ya kebetulan kawan kita yang satu ini namanya Nur nih emang serem. Dia senggol Emang bacok beringas ya. tipikalnya. Oh, pokoknya bukan dibajakan ya. Itu makanya nontonnya langsung di video, karena kalau Betul. misalnya pakai video aja harganya cuma 15 per bulan kan. Mm-mm. Ya kayaknya lebih mahal gitu. So jangan sampai lupa buat berlangganan video platinumnya dengan kalau hari ini tuh ada kode vouchernya video November. Nah, itu bisa Ih, langsung tau gitu aku pakai dong. itu sih harus menggunakan kode vouchernya di sini. Nah, Willy sambil nanya-nanya juga nih barengan sama Kes, mumpung sekarang lagi ada tiga-tiganya gitu kan ya. Aku mau nanya beberapa pertanyaan yang ada mungkin di komentar atau mungkin ada berseliweran di sosial media. Dan yang paling pertama memang pertanyaannya buat Kak Popi nih. Gitu. Ceritanya gini, kan di series ini tuh kayaknya tuh cuman Nur yang bisa deketin Namira, gitu kan? Nggak tahu tuh karena apa, karena bawel kah? Apa karena kenapa gitu kan? Nah, boleh cerita sedikit nggak hubungan Nur sama Namira tuh sebenarnya kayak gimana sih? Sebenarnya kalau Nur sama Namira, backgroundnya Nur sendiri itu kan dia besar di panti asuhan gitu kan. Dia tumbuh kembang sama ada teman-temannya yang ya cuma itu doang yang dia punya gitu. Pas ketika dia ketemu Namira, dia ngelihat sosok seperti adik angkat yang di panti asuhan. Dan sebenarnya Namira tuh kayak mirip banget sama Nur gitu, tapi Nur zaman dahulu gitu loh, ada kemiripan lah. Oke, karena ada itu jadi relate gitu ya. Betul. Kemiripannya ada suka dendam, tapi Nur dia bilang Dendam gimana? So, seriesnya gitu. Nah, kalau buat Kak Clara sendiri nih, pastinya sebagai Laila ya. Di sini kan setelah keluar penjara gitu ya, apa yang ngebikin Laila tuh jadi kayak masih takut berhadapan dengan mau itu warga sekitar ataupun ya sama ayahnya sendiri gitu. Nah, kalau dari Kak Clara gimana? Sebenarnya kan Laila ini kan pas balik ke masyarakat lagi, itu kan balik ke lingkungan, di mana di lingkungan itu ada salah satu warga yang menjadi korbannya Laila sebenarnya. Jadi itu yang ngebuat Laila tuh sulit untuk hidup lagi, untuk mendapatkan kesempatan yang kedua. Karena gimana pun juga mantan napi buat balik ke masyarakat lagi aja kayaknya udah punya stigma yang berbeda kan. Gimana dia harus balik lagi ke lingkungan yang sama dan situ ada korbannya dia gitu. Jadi benar-benar sulit banget, dia merasakan penolakan banget dari warga dan sekitarnya. Itu sih. Oh.
Wow, itu pasti challenge banget ya. Baru Challenging keluar banget aja. buat Laila. Dan dia feeling guilty banget gitu, ngerasa takut. Iya benar, di trailer juga kelihatan tuh kayaknya guilt, ada guilt di situ. Terpuruk banget lah hidupnya Laila. Terpuruk banget. Terpuruk. Gitu. Makanya jadi pertanyaan besar gitu kan, apakah Laila deserve kesempatan kedua sebagai seorang Iya. napi? Jadi sebenarnya di series ini tuh ntar si Laila sendiri akan belajar pelan-pelan gimana balik ke lingkungannya lagi, menjalankan apa ya, hal-hal yang disesali gitu pelan-pelan, dan berusaha terus berbuat baik aja sih gitu, buat menunjukkan bahwa mantan napi itu ya nggak selalu jelek. Maksudnya kayak apapun yang dilakukan itu kan nggak selalu, maksudnya Laila ini kan melakukan hal yang udah dia nggak lakukan secara niat, dia itu kan kayak ya musibah yang terjadi sama Laila lah gitu. Lagi sedang. Oh. Wah. Iya benar. Betul. Nah, kalau tadi aku udah nanya sama Kak Poppy sama Kak Clara juga. Nah, kalau untuk Kak Shena nih, ceritanya tuh yang kita pengen tahu adalah gini, apa rasanya nih ya, setelah si Namira tahu bahwa Laila itu keluar dari penjara? Ngamuk lah gitu. Mungkin lebih kayak nggak pernah kepikiran apa yang harus dilakuin kali ya, belum pernah siap kayak harus menghadapi orang yang ternyata membuat nyawa adiknya terpenggal gitu. Jadi kayak aku ngerasa mungkin semuanya tuh dijadiin satu apa ya, konklusi gitu, dimana dia itu berarti amarahnya gede banget gitu, kayak entah itu dendam, entah itu dia benci, entah itu dia emang kesel atau apa, cuma itu semua bergabung dan gak bisa diluapin secara sabar gitu, gak bisa diluapin secara kayak oke, kita harus sabar, kita harus mengerti apa yang di posisi dia, kayak gue nggak bakal pernah ngerti apa yang di posisi lo. Yang jelas lo adalah yang nabrak adik gue, intinya itu doang gitu. Jadi kayaknya paling pertama adalah ya itu dendam kali ya, kayak lo jangan pernah muncul di depan muka gue gitu loh. Kayak kalau bisa gue nggak pernah tahu lo sekarang lagi ngapain. Kalau bisa gue kayak nggak perlu ketemu sama lo, dan pokoknya jangan pernah gue tahu ternyata lo menjalani hidup dengan baik setelah lo keluar dari penjara. Lebih ke situ kali ya. Benar. Nggak ikhlas gitu ya? Nggak ikhlas. Mirip kan? Pokoknya kalau lo senang, pokoknya kalau misalnya lo senang, gue nggak pengen tahu lo senang gitu. Oke. Nah ini makanya sekarang masuk nih ke pertanyaan besar dari series ini gitu kan, kesempatan kedua lah ya. Dan tapi menurut kalian sendiri nih, mungkin dari masing-masing cast, selain kesempatan kedua gitu, menurut kalian series ini tuh mau nunjukin apa sih? Mungkin dari Kak Clara dulu. Kalau menurut aku sih sebenarnya kan di luar sana tuh banyak banget ya kita disuguhin tentang cerita mantan napi. Tapi di series ini kita tuh menyuguhkan mantan napi tapi tentang perempuan semua gitu. Jadi menurut aku ada hal yang baru aja gitu di sini tentang stigma tentang mantan napi, terus apa yang dirasakan para mantan napi ini juga, gimana sih para perempuan ini survive di dalam penjara, terus gimana sih para perempuan tuh menghadapi struggle-nya di saat dia mendapatkan kesempatan kedua gitu. Dan banyak banget sih dari perspektif perempuan sendiri yang aku suka banget, dan sini empowering banget di series ini gitu. Betul. Jadi selain dari kita lebih akhirnya mengerti lagi tentang para mantan napi, di sini juga mau menyampaikan apa ya, gimana para perempuan itu saling mendukung satu sama lainnya juga sih. Gitu. Ya, pokoknya girl power banget lah ini series. Asli. Gitu. Dan sangat dijelaskan bahwa kayak nggak semua napi itu sama gitu, nggak semua napi itu terlihatnya selalu jahat, selalu kayak kalau misalnya dia udah mantan napi berarti gue kayak nggak boleh bergaul dengan dia, dan pokoknya setiap
langkah yang dia putuskan itu adalah hal yang bakal jelek deh ke depannya nanti gitu. Nah, di sini tuh ditunjukin banget bahwa enggak gitu. Kita pun setiap orang, setiap manusia pasti kan punya kesalahan masing-masing di masa lalunya mereka kan. Dimana itu mungkin adalah perjalanan untuk mereka menjadi lebih dewasa dan tahu sebenarnya apa yang harus diambil ke depannya supaya tidak berbuat hal yang sama gitu. Nah, di sini tuh dikasih tahu banget juga kayak betapa susahnya kalau misalnya kita udah dicap sama setiap orang bahwa kita adalah orang yang jahat gitu. Sedangkan menurut aku dan menurut apa yang disampaikan dari series ini adalah bahwa yaitu semua orang butuh diberikan kesempatan kedua karena kita nggak bisa ngecap setiap orang jahat itu udah bener-bener jalan hidupnya sampai akhir udah pasti dia jahat terus gitu. Pasti kan ada kebaikan dalam hidupnya dia yang kayak sebenarnya gue pengen buktiin juga bahwa nggak setiap dapur napi setiap dapur napi nggak tuh setiap napi setiap napi tuh pokoknya pokoknya udah terikat bahwa napi tuh pasti jahat gitu. Napi tuh pasti lu jangan pernah deh berhubungan dengan napi kalau ntar hidup lu bakal kenapa-napa gitu. Iya, dan di sini tunjukin banget bahwa sangat berbanding terbalik gitu. Nggak setiap napi seperti itu. Mereka butuh diberikan kesempatan kedua. Dan Nah, sama ini aku sih, nambahin di sini tuh boleh ya? dijelasin. Sorry. Sorry. Gimana nih? Lanjut Dulu, Kakak dulu. Nur yuk daripada kita disikat. Oh, iya. Iya, gue dulu ya. Ntar lu pada gue sengkat lagi nih ya. Kalau aku sih menambahkan ya kenapa kita harus nonton, teman-teman harus nonton video original series dari Dapur Napi ya. Karena Dapur Napi sendiri itu menurut aku kayak ngasih lihat sudut pandang lain kita sebagai mantan narapidana dan beneran kita butuh kesempatan kedua dan di sisi lain ini tuh kita bisa belajar loh, bisa kayak coba belajar untuk memanusiakan manusia kembali. Manusia. Kan? Iya, kalau dibilang mantan napi tuh di label wah kayaknya seumur hidup, kasihan lah. Siapa tahu itu kita yang ada di posisi itu. Amit-amit auzubillah min dzalik. Cuma maksud gue ya belajar jadi manusia lagi lah, kita memandang orang itu sama seperti itu lah. Betul. Gue tambahin dikit ya. Boleh. Gue tambahin dikit. Jadi sebenarnya di series ini yang menariknya lagi juga adalah kita akan diajarin banyak juga sih di dalam sistem penjara sendiri itu gimana, dari bahasanya, dari sistemnya yang mungkin harus lebih ditingkatkan lagi karena lumayan agak parah juga di dalam penjara kan, dari makanannya, dari semuanya itu akan dijelaskan lah di series ini gitu. Iya. Jadi makin mengerti lah kita. Ngomong makanan tuh kan, karena namanya juga Dapur Napi. Di penjara kalau di trailernya aku ngelihat kalian juga masak-masak gitu kan. Di selnya sendiri ataupun di luarnya udah bikin warung atau udah bikin restoran gitu. Tapi dalam kehidupan nyata kakak masing-masing nih, kira-kira suka masak nggak sih? Dan kira-kira masakan apa yang menjadi favorit dari teman-teman yang ada di sini? Aku dari Shena dulu kali ya, karena tadi Kak Shena yang kita tutup mulut ya. Aduh. Jujur ya, pas pertama kali aku dikasih tahu kayak Dapur Napi, aku lumayan kayak, jangan bilang gue disuruh masak di sini gitu. Karena sejujurnya, sumpah Kak, aku tuh nggak suka masak. Bukannya nggak suka ya, aku ngerasa kayak setiap kali masakan yang aku buat tuh kayaknya rasanya nggak enak gitu. Jadi kayaknya emang gue tidak ditakdirkan untuk bisa masak kali ya gitu. Jadi kayak mau masuk ke dapur aja kayak nggak usah mencoba, yuk mundur gitu. Nah, tapi kalau misalnya ditanya bisa masak atau enggak satu gitu, misalnya kayak masak apa gitu yang kira-kira aku bisa sih, karena yang aku ngerti dan aku hafal dan kayak aku ingin mencoba tuh cuma satu, yang adalah sop iga. Jadi kalau kayak yang aku bisa kayak oke, gue pamer deh, gue bisa terlihat gue bisa masak, satu deh gue kasih cuma sop iga. Keren sih namanya tuh sop iga tuh sampai oke sih. Oke banget. Iya, karena lama kan masaknya, kayak nunggunya tuh lama. Jadi kayak gue ngerasa itu proses yang paling panjang yang pernah saya lewati ya. Gue kira tuh dalam dunia bermasakan. Sejauh ini yang gue masak adalah oatmeal ya.
Itu lagi. Oh gitu. Ya kebetulan adalah satu ya yang bisa saya pamerin ya nggak sih Nui? Keren. Oke. Iya keren. Bener, tapi Kalau cuma satu. Nggak apa-apa lah, satu aja lah, ribet kebanyakan. Nanti jadi Iya. Nina. Kalau Kak Nur gimana nih? Hah? Gue Jauh banget Kalau lah Nur. Mm-mm. masak. iya, Gue bisa masak apa ya? Norak banget sih kalau gue bilang masak air ya. Tapi iya. Biar mateng nggak tuh? biar mateng. Air campur mie gitu ya. Sama bihun gitu Tumis-tumis at least bisa ya. lah. Sebagai ibu Oke. rumah tangga, gue bisa masak tumis-tumis gitu kan. Tapi kelar masak kayaknya gue kabur karena berantakan banget. Masaknya cuma satu menu, 2 menu, seolah-olah dapurnya tuh udah kayak rendang apa gitu. Udah kayaknya. Iya, Gua ngerti nggak banget. Iya. Mager. Clara tukang Ini ya, masak nih, gue tahu nih dia baking nih, baking soda kan? Iya. Jujur, gue itu baru belajar masak pas pandemi sih. Gue Keren kayaknya sih, kalau cuma pandemi gue nggak akan belajar deh. Tapi waktu itu juga baking, bukan masakan gitu loh. Cuman yang kayak kue-kue Oke. doang. Jadi pasti Tapi baking tuh lebih susah juga loh. kue itu Iya, prestasi itu loh. benar. Itu benar. Tapi kan kalau kita ngomongin masak-masakan makanan, itu kan berbeda dengan baking gitu. Jadi pas kalau ngomongin kita dapur napi, gue suruh masak, ini tuh demi dapur napi ya. Gue tuh sampai beli cobek buat belajar ngulek karena gue nggak terbiasa ngulek. Kan di rumah tuh pakainya yang blender. Pakai gitu, blender buat lo ngulek. ya? Iya, terus tiba-tiba suruh ngulek tuh gue ngulek aja kaku sebenarnya. Ngulek aja kaku, gue sampai liat di YouTube berkali-kali cara ngulek yang benar. Gue coba, gue sampai bawain waktu itu pas reading, bawain cabai kan? Bawain Iya. sambal hasil ulekan gue. Wow. Bawain cabai. Dedikasinya tinggi kebetulan ya. Nyobain gitu. Jadi biar Keren, nggak kaku-kaku keren. amat lah, biar dapet lah sambal pedes lailanya gimana gitu. Ini banyak Oke, banget loh oke. yang ngefans sama Clara, sama Shenina. Itu ada yang Kak Popi. Ini Kak Popi mulu nih gue baca juga. Wah nih yang nyaut-nyaut nih. Kak Clara lucu banget, cute banget. Kak Chen lo lucu banget gitu kan. Popi, bikin obeng dong. Tuh gila Itu. bikin obeng. Vincia itu bilang Kak Popi love tuh ada. Loh. Iya. Keren banget Kak Popi itu. Kak Nur. Iya. Oh, ada Bang Tuh Pandi ada di OP kita. pertaruhan 2 kapan tuh katanya tuh. Wes. Agak beda judul. Beda judul ya. Beda judul ya. Mohon maaf kita lagi dapur napi Emang aku serius. nge-freeze ya? Kak Sienna nge-freeze ya? Oh, Iya, Kak Sienna lagi nge-freeze dikit, ya. Coba di sini. Kak Sienna kayaknya koneksinya bagus. Nanti kita bakal coba mungkin ada di Oke, tempat oke, yang oke. lebih bagus kan. Oke, yuk, Ya. coba-coba ya. Nah, aku mau nanya sedikit nih tentang ya ngobrol tadi kan masih ngomongin tentang video original series Dapur Napi nih. Karena tadi kata-kata kesempatan kedua di sini. Kalau untuk Laila, ya ini kan memang sesuatu yang memang dia perjuangin banget gitu. Apakah dia deserve atau enggak ya? Dia ngerasa bahwa Iya. diri dia nggak deserve gitu, Mm-mm. ya kan? Nah kalau buat Kak Clara gitu ngomongin kesempatan kedua, apa sih arti kesempatan kedua bagi Laila dan gimana itu harusnya? Bagi Laila, kesempatan dua bagi Laila sih bisa dibilang berharga dan berarti banget ya, karena Laila ini kan udah menebus kesalahannya sebenarnya, kesalahan yang dia nggak niat untuk lakukan gitu. 4 tahun di penjara. Jadi itu sebenarnya tuh buat ukuran manusia gitu, lo tuh udah melakukan penebusan di situ di penjara gitu. Tapi buat ukuran Laila, dia itu masih akan feeling guilty sampai nantinya, sampai akhir ending episode inilah kemungkinan. Nah, maksudnya Oke. karena tuh sifatnya si Laila ini sendiri yang memang sangat apa ya, bisa dibilang tuh self deprecation, yang selalu menyalahkan diri sendiri. Dia tuh adalah orang yang selalu rela untuk mengalah demi kebahagiaan orang lain. Dia sendiri nggak bahagia tuh nggak apa-apa. Jadi tuh orangnya tuh segitunya gitu. Dan dari yang aku menarik lagi nih dari karakter Laila gitu, yang aku pelajarin juga gitu,
mungkin Layla ini tuh eh, sudah Layla kedengeran ya? Udah putus ya? Kedengeran aman. Cek. Oke. Oh Udah iya, aman, sama. udah aman. Iya, maksudnya ada satu hal juga yang aku pelajarin dari karakter Layla ini juga sih sebenarnya Ya. yang sebenarnya bisa diterapkan juga lah dalam kehidupan gitu, dalam kehidupan aku juga gitu. Kayak kita mungkin bisa lah terpenjara secara fisik, tapi kita tuh nggak boleh terpenjara secara pikiran gitu loh, yang Ih, ngebuat ngeri kita banget tuh ini quotes nih. wow, selalu hidup dalam masa lalu kita, penyesalan kita gitu, yang akhirnya tuh kita nggak bisa melangkah maju untuk mendapatkan kesempatan yang kedua. Itu yang aku pelajari dan aku dapat pembelajaran dari Layla juga gitu. Jadi Terbaik. kesempatan kedua tuh hal yang sangat berarti dan jangan disia-siain sih. Widih, Nice. keren banget nih Lela. Iya, nih habis baca buku apa gue tadi ya? Jangan mau terpenjara di pikiran kita juga Pikiran tuh. diri sendiri, guys. Jadi syarat Karina Salim temanku di saudaraku tuh Karina Salim. Wih, Bes. Hai, Kak. Jadi dia nanya Kak Popi tuh, ngomongin Kak Popi nih, karena sebagai Nur berasak gerusuk tuh, yang mungkin bisa dibilang rusuh gitu kan. Apakah ada kesulitan buat meranin peran Nur, atau malah karakter Nur itu adalah lo banget? Kayaknya sih Popi banget ya. Jadi kalau dibilang Nur kan emang gerasak gerusuk, udah gitu kayak bom waktu, senggol sengkat lah ya. Gue nggak bilang bacok lah, itu senggol sengkat gitu kan. Kesulitan sih sebenarnya jujur aja nih, fair-fairan aja. Dulu gue tuh rada kayak gitu kan. Bentar-bentar ngajakin ribut, bentar-bentar pokoknya rese wah, namanya juga jiwa muda anak pang kan. Begitulah. Tapi zaman dulu kan semakin kesini aku semakin matang, dewasa gitu kan, sayang suami dan keluarga. Udah gitu. Jadinya di lokasi syuting juga biasa kok paling pendiam gitu ya. Pas ketika aku dapat peran ini, aku lihat wow, ini ada apa ya? Ada kebahagiaan di mana gue bisa mengeluarkan sisi itu yang udah lama gue hempas gitu kan. Jadi kayak nostalgia sama diri gue sendiri. tapi gue nggak kriminal, nggak nyolong, nggak. Dulu nggak nyolong. Ya. Nggak. Diperjelas ya. Begitulah ya. Pokoknya tidak ada ya kesulitan sih Pak, udah pasti ada, tapi gue bawa enjoy aja. Ika. Oke. Berarti pertanyaan buat Kak Popi lagi nih. Kalau bisa dibilang kan ini kan dari semua karakter Dapur Napi gitu kan. Siapa yang menurut Kak Popi itu yang paling realistis dan siapa yang paling nyebelin? Untuk karakter ya. Sebenarnya kalau yang sangat realistis itu kalau Ayu unrealistik menurut gue. Lumayan agak iya ya. Unik ya. Kalau bener. Kalau justru yang realistis itu sebenarnya si Lela, bahkan menurut si siapa namanya? Gue gitu, menurut Nur sendiri kadang-kadang Lela tuh terlalu naif gitu. Tapi sejauh ini diantara kita bertiga adalah Laila. Kalau si Nur makanya Lela gitu. Terus kalau yang tadi apa satu lagi? Kalau yang paling nyebelin? Ya Ayu lah, dengan keayuannya. Ini gara-gara Ayunya nggak ada ya kayaknya. Iyalah. Tapi Ayu lihat live. Hai Ayu. Dia nonton tahu, dia nonton. Kasus ya. Ayu dengan keabsurdannya, tapi seru lah, itu unik. Tapi gemes sih karakternya. Iya, dia berbeda. Gemes banget. Iya kenapa? Gitu-gitulah. Lucu, keren. Mungkin yang lain ada menurut kalian apa nih yang paling, atau bisa dibilang yang paling nyebelin siapa sih biasanya? Karakternya ya, bukan orangnya. Perannya kan? Perannya betul. Gue kayak. Iyalah, Lela, lu nggak bilang gue tuh bete banget sama si Namira. Kayak gue juga akan menyalahkan diri gue sendiri aja deh. Gue gitu ya? Karena kayak orangnya kan terlalu yang itu self blaming banget kan dia. Setiap peran pasti menolak,
tapi lu bikin penolakan diri lo sendiri lagi yang bikin berat gitu loh kayaknya. Iya. Oke. Berarti kalau pemerannya Laila yang menyebalkan, ya kan? Kalau pemeran Namira yang menyebalkan gitu. Bisa sih. Karena kayak setiap peran tuh apa ya, bikin keributan mulu gitu loh. Pasti ada aja satu scene mereka di setiap episodenya kayak ribut, bikin kayak lu bisa diem nggak sehari aja lu tenang gitu tuh nggak ada. Kita semua pasti kayak suka dengan keributan, dan itu Barbar munculnya gitu ya, biasanya itu Kini nggak hang lagi ya? Oke, oh my ini yang god, lagi. maaf ya teman-teman. Aman. Nggak apa-apa, Oke. Chef. Slow. Nah, kalau kita tadi udah ngobrolin tentang karakter yang paling realistis, karakter yang paling nyebelin siapa. Nah, sekarang mungkin sebagai pertanyaan yang menyeliputi semuanya gitu, sebagai sebuah series, video original series Dapur Napi nih, boleh nggak sih kasih tahu ke teman-teman yang lagi menonton kenapa mereka harus menonton ini sampai selesai? Kalau tadi kita mulai dari Kak Shena, mungkin sekarang dari Kak Clara kali ya. Kenapa harus nonton ini? Karena di sini ada komedinya ada, terus dramanya ada, kliniknya juga ada kayaknya dari Baby. Terus apa lagi ya? Ceritanya juga menurut aku fresh banget sih tentang napi lagi kan, jadi tentang mantan napi perempuan gitu. Ceritanya sangat empowering banget gitu, empowering woman banget, girl power banget gitu. Dan kalau kalian juga pengen tahu tentang kehidupan penjara dan bahasanya dan makanannya, itu kalian harus nonton juga sih, biar kalian juga makin paham gimana sih sistem penjara di Indonesia gitu, dan gimana sih perempuan-perempuan ini menjalankan struggle-nya, dilemanya mereka menjadi napi gimana gitu, dengan karakter yang unik-unik banget sih menurut aku. Asli. Nah, sama kayak dikasih apa ya, mungkin buat orang-orang yang selalu nyalahin dirinya sendiri, terus kayak ngerasa dia nggak pantas ada di lingkungannya, menurut aku cocok banget sih buat tonton Dapur Napi ini. Maksudnya bukan karena kalian napi terus, maksudnya kayak gimana, ini tontonan tuh bukan karena judulnya Dapur Napi, tapi yang nonton tuh cuma yang harus bersangkutan doang gitu. Enggak, ini bener-bener kayak universal yang dimana semua orang tuh yang lagi ngerasain kayak, gue lagi ngerasa nggak diterima di tempat ini nih, kayaknya kayaknya gimana ya, gue harus melewatinya. Dan menurut aku Dapur Napi ini sangat bisa memberikan itu gitu. Jadi sebenarnya pelajaran yang bisa didapetin tuh banyak banget, karena aku sebagai pemainnya aja tuh setelah syuting tuh kayak, oh gini ya rasanya gitu. Jadi kayak pas selesai syuting tuh kayak aku banyak banget yang aku bisa dapetin dari yang aku peranin gitu. Bahkan kayak di saat aku bertanya-tanya, oh karakternya Namira tuh gini ya, gak enak ya ternyata diginiin, yang gitu-gitu loh Kak. Jadi menurut aku ini pantas banget buat ditonton segala segala gender juga, walaupun emang ini ceritanya tentang perempuan banget, kayak segala kalangan. Jadi aku sangat mendukung untuk ditonton. Nonton please gitu. Harus nonton ya. Iya wajib ya, kebetulan. Nonton. Oke. Kak Bobi mau nambahin? Semoga 1-8 Suaranya putus-putus. Halo. Lengkap. Yes. Iya. Oke. Paling aku nambahin ya, teman-teman yang mau nonton, please jangan nonton bajakan, dan please nonton dari awal sampai akhir, biar pesannya tuh lengkap, biar pesannya tuh sempurna. Karena video original series Dapur Napi ini sebenarnya tuh kayak kita juga ngasih tahu, pengen ya sih, harapan kita biar stigma yang ada tentang mantan narapidana itu tuh bisa pelan-pelan luntur gitu. Karena sama kok, kita semua manusia gitu. Jadi kayak pesannya sih sebenarnya kayak kurang lebih itu. Dan di sisi lain jangan nonton bajakan. Kalau lu nonton bajakan, gue jitak lo ya, oke? Saya suka. Itu benar teman-teman. Sekali lagi ya, langsung nonton video original series Dapur Napi, udah tayang 3 episode. Mantap. Nah, untuk nonton episode
Dapur Napi, kamu bisa langsung berlangganan video platinum. Mulai harganya 15.000 untuk 30 hari. Kalau pakai kode voucher video November. Sekali lagi ya, kode vouchernya video November. Cuma 15.000 untuk 30 hari. Jadi jangan sampai harus nyari-nyari yang bajakan-bajakan gitu kan. Ini kan pasti cashnya yang ada barengan sama kita. Kerja Iya tuh. Iya, ada yang bajakan-bajakan. Udah capek-capek syuting. Cuma 15.000, 30.000 doang kok. Yes, itu dia. Patungan sama temen-temennya juga bisa. Nobar Iya. Sedih-sedih. Bajakannya tuh. Iya, karena ya kalau misalkan nonton bajakan pun kayak gambarnya blur. Terus kayak aduh kurang, pokoknya kurang. Jadi kayak ya nikmatin lah yang pasti-pasti saja, yang legal-legal saja ya. Jadi tontonnya cuma di video, oke? Nah, Betul. nah, untuk sesi berikutnya nih Kak, aku dengan sama cast dari video original series Dapur Napi. Dan gamenya hari ini, karena memang 42 itu kan biasanya membuat kita bertanya-tanya. Jadi gamesnya adalah jika dan apa. Jika titik-titik kamu akan titik-titik gitu. Ngerti. Apakah Oke. udah siap ya Siap. untuk main? Oke. Kita bakal mulai. Di IG Live kita hari ini akan dimulai dengan pertanyaan untuk Kak Clara. Oke. Syukurin loh Clara. Syukurin. Gue terus ya duluan ya kayaknya. Oke. Deg-degan Sesuai absen tahu, sesuai absen, Cek. Jadi C. Emang. Aduh, nama gue kenapa C sih? Oh, Peki RSO berarti lu setelah gue, Shen. Iya, Gitu, kan betul. memang Kak Clara, Kak Poppy, baru Shneine. Cine iya benar. Oke. Coba kita ini, Kak Clara, di dunia nyata kamu menghadapi pedasnya kehidupan seperti Laila, kamu akan titik. Gue akan menikmatinya. Yakin. Karena gimana ya? Gokil. Juga sama pedesnya kayak sambal. Kalau gue Jadi lari. anyway gue suka sambal, jadi gue nikmatin aja pedesnya deh. Wah, Oh my god. Asli, ih, keren sih. Kalau gue jadi lu, gue kabur sih. Gue nggak Ya gimana kalau nggak ada pilihannya nggak sih? Ada pilihan sih kabur. oke. Alfabet sekarang saatnya Kak Poppy di sini. Jika kamu ketemu karakter Ayu di dunia nyata, kamu akan titik. akan berburu. Akan berguru. Berguru. Karena gue Berburu kan apa? coba klinik juga dikit. Siap. Jadi nggak ada apa-apa, ada berburu aja cukup ya. Kenapa? Jadi cukup ya, begitu saja ya. Oh, udah simpel lah. Akan berburu aja. Oke. Kenapa? Enggak, karena menurut gue kayak Ayu itu karakternya kayak unik banget sih. Dia tuh kayak misalkan kalau satu negara kayak cuma ada satu gitu loh, nggak ada kelompoknya. Gitu kalau menurut saya tuh patut dibudidayakan, patut dilestarikan, dan patut dijadikan guru. Siap. Kayaknya nggak ada, kayaknya hidupnya kayak nggak stres gitu loh. Itu sih. Oke. Masuk tuh ya, masuk. Bisa. Kita masuk ke pertanyaan ketiga buat Kak Shenina. Oke. Nah, jika papa kamu nggak peduli dan cuek sama kamu akan titik. Aku akan, jika papa kamu cuek dan gak peduli, aku akan, ya jadi independen aja. Jadi gak usah bergantungan sama orang lain. Nice. Berarti aku akan mandiri dan tidak bergantungan dengan orang lain, dan akan berusaha melakukan semua hal sendirian dan mencoba semuanya sendiri. Dan mengganti kakak. Kakaknya kakak Nui. Kakak lo ya. Oh enggak. Coba tadi. Boleh. Aduh, Bes. Balik deh kita ke Kak Clara nih. Oke. Jika kamu bertemu sama orang yang mau nikah, sama Agak putus-putus Kak, halo. Oke, sekali lagi ya.
Apakah sudah aman? Udah aman. Oke. Jika kamu orang yang mau nikah tapi masih terlibat sama masa lalunya, kamu akan titik. Gue akan menanyakan kembali, memastikan kembali gitu, karena kayaknya ini maksudnya gue mau nikah gitu kan. Iya. Iya. Gimana? Kalau ketemu orang yang mau nikah terus masih terlibat sama masa lalunya. Menurut gue sih kayaknya dia harus nyelesain sama masa lalunya dulu deh, karena kan kalau mau menikah itu kan lifetime commitment dan lo kan menjalani masa depan yang baru. Betul. Kayaknya masih ketarik sama masa lalu. Oke. Nah, masa lalunya tidak dilabrak ya, tapi memang diobrolin aja gitu ya. Ya kalau Nur beda jawabannya kalau Nur. Nur beda. Soalnya disekat. Waduh, disekat. Oke, lanjut lagi ke Kak Nur deh nih, ke Kak Popi ya. Oh, ini lucu nih. Jika pekerjaanmu bukan sebagai artis, kamu akan titik. Aku akan menjadi stand up komedian. Wih, Sumpah. Lucu. Pengen. boleh. Karena menurut gue sih, gue kadang lucu sih, sering gading. Cuma kayaknya itu bisa jadi modal awal ya. Oh siap, bisa. Stand up Rangga Popi, boleh. Ada pertanyaan lagi. Jika kamu menghadapi masalah seperti Namira sebagai kakak, kamu akan titik. Ini sebagai Shenina nih apa? Aduh. Kalau sebagai Shenina aku akan kalau umurnya Senamira sih kayaknya jawaban Shenina sama sih, kayak mungkin amarahnya akan masih lebih besar gitu. Jadi aku akan menghancurkan hidupnya dengan cara apapun. Tapi kalau umur Shenina yang sekarang lebih kayak berusaha belajar untuk ikhlas dan tapi mungkin untuk tidak berteman dengan pelaku ya. Jadi mungkin kayak belajar ikhlas tapi untuk tidak temenan gitu. Jadi ya udah your life. Iya, gitu ya. gua kita akan belajar ikhlas satu sama lain. Jadi kita berusaha menjadi versi terbaik dari diri kita aja gitu. Bijak banget. Aduh. Ya udah. Daripada kita terlalu bijak, coba yang ini nih, part 7 nih. Ya kan? Makanan di sebuah restoran. Restorannya namanya Dapur Napi. Nah, kira-kira kalau datang ke Dapur Napi, kalian akan apa? Mungkin dari Kak Popi. Oh, kalau kita datang ke Dapur Napi, soalnya tadi suara lu putus-putus. Oh, maaf. Sorry. Dapur Napi bakal mesen menu apa? Oh, gua. Kalau gue datang ke Dapur Napi, gue pasti akan pesen makanan dari penjara. Yang mana tuh? Cadong. Namanya Cadong. Oke. Itu boleh nggak ceritain buat teman-teman yang mungkin masih belum nonton, itu makanan apa sih? Lah, kasih tahu nggak? Spoiler kan kita. Kenapa lempar ke gue? Nanti kan akan iya, tapi pas nonton bener, kalau misalnya kepo menurut aku sih nonton aja ya. Karena bener-bener di episode pertama aja udah langsung dijelasin. Ada pembukanya juga ada. Ada makanan penjara ya. Yoi, definisi makanan penjara tuh gimana sih? Nah, itu ada deh. Nih mereka semua makan nih. Gimana sih gitu. Coba kalau Kak Clara gimana nih? Makanan apa yang bakal dipesan di restoran Dapur Napi? Tadi kan Pak Popi udah jawab cadong. Kalau gitu gue jawabnya yang berbeda, apa ya? Ayam geprek sambal membara lah sih. Iya sih, sambal karena membara banyak banget, ada pedas membara, pedas berkeringat dengan level-level pedasnya itulah. Ada pedas karyawan juga nggak sih? Pak RT makan kemarin. Aduh. Bener-bener. Kayak geprek yang pedas gitu. Kalau kasih enak. Nah, kalau aku kebalikan, aku nggak bisa makan pedas, jadi mungkin aku akan pesan hal yang sama, ayamnya paha, tapi sambalnya request level 0.
Oh, Jujur jadi lapar ya ngomongin makanan ya. Jujur sama. Aku ngebayangin lagi. Kirim dong. Terus di dekat sini di tempat gue kayak mendung-mendung gitu, jadi kayak aduh. Ya. Oke, kita coba lagi nih. Ada lagi pertanyaan. Jika kalian dikasih kesempatan kedua, kalian mau benerin apa sih masing-masing? Dari Kasiana dulu deh. Ini sebagai karakter atau sebagai apa nih? Sebagai Kasiana sendiri. Oke. Jika ada yang mau dibenerin, kamu mau benerin apa? Nggak ada lagi jawabannya. Kayak gitu. Karena aku tuh selalu mengambil pelajaran di setiap kali langkah aku yang sudah lalu, kayak gitu. Nggak, karena aku ngerasa kalau misalnya aku nggak ngelewatin hal-hal tersebut dan tiba-tiba di masa sekarang aku masih pengen ngebenerin, kayak berarti kayak belum selesai gitu yang kemarin, dan itu tidak menjadi pelajaran buat aku untuk menjadi lebih baik ke depannya. Jadi aku nggak ada yang pengen aku ubah sih. Nice. Kenapa sih gue bijak banget ya kan? Lebih baik bijak daripada bajakan kan? Bener. Masuk nggak tuh? Pantun tuh bisa. Masuk kan? Keren, masuk banget. Oke, Kak Poppy kira-kira apa nih? Ada nggak hal yang mungkin kesempatan kedua pengen dibenerin gitu? Gue tuh dulu sangat tidak memperdulikan kesehatan gue ya. Kalaupun memang gue punya kesempatan kedua, gue pasti akan memperdulikan kesehatan gue sampai ya, maksudnya kayak sekarang, karena ternyata di atas 30 itu gampang masuk angin. Ya intinya gue pengen memperbaiki pola ini ya, pola makan gue, pola hidup gue, pola sehat gue gitulah. Oke. Gitu doang, merdeka. Sehat. Jangan. Saya dukung. Oke. Kalau Kak Clara gimana? Yang mungkin kesempatan kedua apa ya? Benerin apa ya? Mungkin diri sendiri kali ya, karena kan maksudnya kayaknya ya dari kesehatan dibenerin gitu, mungkin lebih makan yang lebih sehat, terus apalagi ya, mungkin bad habit gitu tuh lebih dibenerin lagi biar gak ngelakuin bad habit ya pribadi sih sebenarnya, dari hal apapun dalam segala aspek sih kan harus makin lebih baik ya, versi lebih baik tadi kan kata bener. Mantep deh ya, nomor 1 ya. Oke. Kalau tadi kita lanjut lagi. Tadi kesempatan kedua, sekarang masih agak ya masih nyerempet lah sama si Rizky. Kalau misalnya kalian dijulitin ibu-ibu komplek, kalian akan titik. Wah. Ikutan julid lah. Julitin balik gitu. Iya, Bu, ikutan Bu. Ya ampun Bu. Iya. Tapi gosipin lo Ya, gitu. boleh. Apa ya, diemin aja lah. Diemin aja lah ya. Hidup Anda. Iya. Betul. Kalau misalnya kita dijulitin berarti nggak apa-apa, ibunya lagi pengen ada gosip. Jadi kayak ya udah Bu, silahkan Bu. Urusan bener apa enggaknya kan diri kita yang tahu. Kita yang iya. Menurut aku stop sih. Very good. Nah, terakhir. Ini pertanyaan terakhir. Mungkin aku boleh nanya ke Kak Clara dulu. Kalau disuruh nonton Dapur Napi, nonton video atau baca? Tapi sinyalnya. Putus banget. Oke. Cek. 1, 2. Yes. Yeah. Hai. Aku sih dengar jelas. Hai. Halo ya. Udah. Apakah suaraku terdengar? Kedengeran, tapi videonya blur. Enggak kok, aku nggak dengar. Aku Videonya juga. blur. Gitu. Oke. Aman Kak. Oke, aman ya. Oh, mungkin kalau kata Clara Fem tuh apa, ini efek hujan mungkin gambarnya jadi blur kali ya. Bener. Nah,
Betul. Bisa tes gitu ya. Oke. Ini yang terakhir. Jika disuruh milih nonton Dapur Napi, kalian akan nonton di video atau dibajakan, Kak Clara? Di Wah, video cari masalah di sih. video lah. Wah, Iya lah. bajakan kita yang Wah. promosi dan bajakan variasi kita loh. Itu. Ya bisa. Gimana tuh, Kak? Di video apa dibajakan? Di video Di dong. video lah, jangan cari Bajakan masalah. yang berapa ribu Lu kalau doang. nonton bajakan disamperin Nur lo. Lu kagak tahu. Bener. Ini lah make cafe. Jangan ngadi-ngadi loh. Lo nggak tahu aja sih, Nuy. Mengerikan. Tuh. Keren. Macem-macem. Hati-hati tuh, Kak. Lagi pula, kalau misalnya kalian belum pengen yang berbayar, kalian bakal dikasih 2 episode dulu gratis. Jadi kayak nonton aja dulu, siapa tahu penasaran, langsung deh gaskan untuk next episode. Itu. Betul. Kan. Ada suami gua. Tuh, Kak. Selfie juga. Tapi buat teman-teman sekali lagi, Ada tim gue. Pilih mau nginget. Ih, terbaik. Wow. Kamu ya. Tapi di sini ya, kasih tahu buat teman-temannya untuk yang mau nonton video original series Dapur Napi, nontonnya hanya di video. Ya, Video. karena memang kalau bisa kalian bisa berlangganan video juga. Kalau mau 2 episode pertama kan udah ada tuh. Kalau misalnya mau lanjut lagi, Udah 15.000 rupiah loh. per hari. Mm-mm. Iya. Dan setiap episodenya makin greget. Jadi aku yakin sih setelah kalian gratisan 2 episode, aku yakin kalian akan pengen nonton episode-episode selanjutnya. Amin. Amin. Langsung teman-teman, video platinum bisa berlangganan dengan harga 15.000 untuk 30 hari. Kode vouchernya video November. Now as the last question buat cast dari video original series Dapur Napi, aku mungkin mau minta ngajak ke teman-teman kali ya. Any last remarks boleh, silakan buat closing ya. Mungkin aku mulai dari Kasiana. Closing kira-kira. Pokoknya aku ingin mengingatkan sekaligus mengajak kalian semua untuk nonton video original series Dapur Napi. Di video bener-bener sekarang juga, karena per hari ini kalian udah bisa nonton 2 episode gratis. Dan kalau misalnya kalian pengen nambah lagi, silahkan ambil yang berbayar. Udah ada 1 episodenya lagi. Dan menurut aku, seperti tadi aku bilang sepanjang live, bahwa series ini bener-bener berbeda dari series yang lainnya, dimana banyak banget pelajaran yang dapat, dan di sini banyak banget perempuan-perempuan kuat dalam seriesnya. Jadi nonton, wajib, kudu harus. Jangan bajakan. Masa? Please. Iya, jangan bajakan, tabokin nih satu-satu sama si Nuy. Waduh. Ini juga galak sih sebenarnya. Nuy udah ready banget tuh. Benar. Yang platinum ya. Betul. Apalagi sekarang lagi ada potongan harga kalau pakai kode voucher ya, Kak. Iya, tadi apa video Ya. November ya? Yes. Video November. Tuh. Itu bisa Betul. langsung. Dapat diskon video November, langsung masukin kuponnya ya. Benar. Oke. Sorry. Mungkin Kak Popi ingin menambahkan katanya. Kak Popi, Kak Clara ada. Aku nge-lag ya ini. Enggak, Kak Popi Kayak- bener. Iya Iya, sih. kayaknya Oh, Kak udah Clara lama nge-lag sih. Popi di screen Oke. aku. Oke. Aku ingin menambahkan ya. Ini jadi jangan lupa nonton video original series tapi cuma di video, karena kalau lu nonton bajakan sama aja lu tidak menghargai hasil karya kita, hasil perjuangan Bangsa. kita selama Sendiri. 1 Karya bulan. anak bangsa. Ini banyak, bukan cuma artis-artisnya aja yang dirugikan, tapi banyak pihak yang dirugikan. Kalau memang lo Betul. rela membajak gitu loh, cuma karena lo kayak nggak mau bayar, udah yang gratisan aja, jangan salah. Lu Promo berapa dan ribu doang. lo Iya. download lah menurut gue. Jadi kayak Bener-bener. satu kepala. Alright. Nih, Gila, gue Popi, Mantap. Sophia nih yang ngomong nih.
Aduh, Ya, dan menurut gue dengan kangen. membacakan juga itu bisa kena pidana banget ya. Jadi kan kalau Iya. Jadi negara kalian lo sama jangan aja. membacakan, Bener. lo bisa dipenjara kan mau kan? Bener. Iya, Lo mau ngerasain di itu dalam benar. penjara gimana? Iya, pastinya mager kan. Jangan Ada sampai picado gitu ya. Mas Arya. Langsung, betul, betul. Udah langsung sudah tayang 3 episode di video original series Dapur Napi. Kak Clara, Kak Poppy, Kak Shenina, terima kasih banyak lo udah mau ngobrol-ngobrol Thank you. sama aku pastinya. Terima kasih kembali, Kak. Semuanya udah nonton Makasih. Kita ketemu streaming lagi ya. juga. Jangan lupa Betul. nonton. Ketemu-ketemu lagi. Ya, terima kasih. Terima kasih. Bye-bye. Oke, kalau gitu. Dadah teman-teman. Dadah, jangan lupa nonton Dapur Napi. Bye. Bye. Oke.